Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Queen Seluler dimanapun Anda berada. Di meja saya kali ini ada A3s, ini untuk HP Oppo ya. Dimana kondisinya adalah seperti ini, tinggal daleman LCD-nya aja. Untuk touchscreen-nya sudah nggak ada ya. Dan ini masih menyala, lampu LED-nya menyala, akan tetapi tidak tampil gambar satupun ya. Seperti ini. Ketika dipasang kartu dan kita telepon nomornya, telepon ini masih berbunyi. Lalu kita pastikan saja ini adalah layarnya. Ini sudah kita siapkan. Kita lepas dulu soketnya, soket LCD di bagian belakang. Ya, sudah terlepas. Dan ini kita sudah siapkan LCD barunya. Di wilayah sini ini harganya kisaran kurang lebih 400-an ya teman-teman. Mungkin bisa jadi di tempat kalian di luar Ponorogo bisa jadi harganya beda ya. Oke, coba kita pasang tanpa kasih lem dulu karena nanti kita akan melepasnya lagi ya. Kita coba dulu. Apakah dengan LCD baru ini sudah ada tampilan yang mempesona di HP ini ya. Nanti setelah kita coba dan bisa, maka kita akan lepas kembali. Lanjut proses selanjutnya, yaitu kita kasih lem di bagian frame-nya. Ya, perlu teman-teman ingat ya, untuk menekan soket di bagian belakang ini kalian harus pastikan dulu tepat ya sebelum menekannya, karena nanti kalau belum pas terus kalian menekan terlalu kencang, maka soketnya akan rusak ya. Oke, kita pasang baterainya, lalu kita coba nyalakan. Ya, ini tadi yang sudah kita lepas ya, tinggal dalemannya aja. Touchscreen-nya sudah nggak ngikut ke sini ya. Sudah mulai kelihatan logo khasnya Oppo. Ya, ini tadi hanya plastik di pelindung depan aja ya. Nanti kalau sudah finishing kita akan melepasnya. Oke teman-teman, sudah menyala ya, dan memang benar HP ini adalah kerusakan di layarnya ya. Kita coba ganti LCD baru dan ada tampilan ya. Ada tampilan sebagaimana mestinya punya Oppo. Ya, loading tadi ya, baru saja menyala. Kita coba jalan pintas untuk cek touchscreen ya. Pilih aja salah satu aplikasi, tekan, tahan, dan geser ya. Pelan-pelan aja. Yang penting tidak lepas dari ujung jari ya. Aplikasi yang kita tarik tidak lepas dari ujung jari kita, insya Allah itu touchscreen-nya sudah normal ya. Jadi kita coba juga di keyboard. Kita tekan semuanya sambil diperhatikan responnya. Ya, untuk cek pintas aja ya, dan ternyata bisa juga ya teman-teman, sudah normal. Dan sebaiknya kita segera melepasnya kembali dan lanjut proses selanjutnya.
Oke, buat kalian semuanya yang baru saja menemukan video ini dan jika merasa konten ini bermanfaat, silakan tinggalkan jejak ya. Boleh di-subscribe dan dinyalakan juga notifikasinya, kemudian tulis juga komentarnya ya. Oke, kita lepas kembali baterainya. Kita pasangkan lem sedikit tipis-tipis saja di bagian frame karena ini sangat tipis sekali ya. Ketinggian framenya ini juga sangat tipis sekali. Jadi nanti kalau kebanyakan lem bisa belepotan. Jadi kita kasih lemnya sedikit saja ya, tipis saja. Yang penting merata. Ya sedikit saya percepat videonya untuk mempersingkat waktu. Untuk lemnya saya pakai T7000 warna hitam ya. Oke, kita pasang LCD-nya. Tekan pelan-pelan ya, sambil kita tekan di bagian tepi biar lemnya bisa merekat ya. Kita lepas dulu plastik pengamannya untuk kita bisa membersihkan sisa lem yang keluar dari frame agar kita bisa membersihkannya. Ya, kita coba lagi sekali lagi. Ketika nanti sudah oke, kita baru diamkan beberapa jam ya, minimal 3 jam sudah bisa dipakai ya. Selama waktu tersebut biasanya saya kasih penjepit ya, atau kalau enggak bisa memakai karet seperti yang di HP kecil itu ya. Kita ikat pakai karet ke arah vertikal juga ke horizontalnya, biar menjaga agar tetap rapat sampai waktu yang diperkirakan lem ini bisa benar-benar kering ya, agar tidak berubah posisinya. Oke, sambil kita bersihkan dulu sisa lem yang keluar dari frame. Ya, karena ini benar-benar tipis sekali ya. Sedikit kasih lem pun juga masih ada sisa yang keluar karena tekanannya. Ya, kita cek dulu kameranya juga sebelum lemnya kering ya. Apabila ada kendala, masih ada kemungkinannya mudah untuk dilepas ya.
Oke, setelah kita cek dan ketika dirasa sudah presisi, kita bantu pakai tali ya teman-teman. Sampai beberapa jam ke depan biar sampai lemnya kering ya, dan kita akan melepasnya kemudian segera mengembalikannya ke posisi semula buat bautnya, kemudian back casingnya. Jangan lupa juga dicek kembali sebelum ditutup semuanya. Ya oke teman-teman, narasi saya cukup sekian dulu karena ini sudah hampir selesai, nunggu kering sangat lama ya. Jadi saya sudahi dulu video ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.